Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya mau sharekan tentang bersama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Beri kami hikmat, pengertian, dan juga Tuhan pewahyuan yang baru, supaya kami lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Bapa, biarlah Engkau saja yang memberikan rema buat pagi hari ini, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu, saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita dibilang sama Tuhan Yesus bahwa kita itu satu kuk dengan Tuhan Yesus. Satu kuk itu berarti kalau orang pernah lihat membajak sawah, Bapak Ibu ya. Jadi membajak sawah itu ada satu lembu yang dewasa, ada satu lembu yang lebih muda. Ya. Kita satu kuk dengan Yesus ya, karena kuk yang dipasang itu dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, enak dan ringan. Ya. Kenapa Yesus mengatakan marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan beban berat? Karena di dunia ini banyak orang memakai kuk yang bukan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Makanya letih, lesu, berbeban berat. Kalau kita lihat dalam hidup ini, Bapak Ibu ya, sebenarnya Tuhan ingin memberi kita kelegaan. Kelegaan dalam bahasa Yunani-nya, kalau kita belajar bahasa Yunani, karena di kitab Matius ini pakai bahasa Yunani, Bapak Ibu. Kelegaan artinya perhentian, Bapak Ibu. Nah, kita mengalami perhentian dalam hidup ini karena kita lihat bahwa Tuhan ingin kita, seringkali jiwa kita itu sibuk, banyak berpikir. Orang seringkali hidupnya banyak overthinking, Bapak Ibu. Dan juga jiwanya terlalu sibuk, banyak kemauan ya jiwanya. Makanya Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan, perhentian kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan di sini juga anapause juga. Anapause artinya perhentian yang Tuhan berikan. Jadi jiwa kita tenang, Bapak Ibu, jiwa kita rileks. Banyak orang hidupnya nggak bisa rileks ya, nggak bisa santai, Bapak Ibu ya. Seringkali orang Kristen itu setiap hari itu sibuk, ya sibuk main handphone, sibuk apalagi Bapak Ibu, sibuk kerja ya. Seringkali orang terlalu sibuk itu jiwanya itu menjadi letih lesu, Bapak Ibu, dan berbeban berat hidup ini, Bapak Ibu. Makanya Yesus datang ke dunia ini memberikan kelegaan buat kita. Kelegaan juga anapause. Jadi perhentian, jiwa yang santai, jiwa yang tenang, Bapak Ibu ya. Perhentian Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kita belajar, Bapak Ibu, dalam hidup ini ya. Seringkali orang tidak mau belajar dari Yesus. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, Bapak Ibu. Yesus itulah satu kuk pasangan kita di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Makanya belajar dari Yesus. Kalau orang sudah menikah, ngelihat pasangannya terus, fokus sama pasangannya, tentu akan kecewa. Karena pasangannya itu manusia. Manusia itu ada kesalahan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita memandang Yesus, sesuai Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan.
Berarti seringkali manusia itu terlalu fokus dengan yang lain, Bapak Ibu. Bukan fokus belajar dari Yesus, tapi mungkin seringkali orang terlalu memandang hidupnya hidup karena melihat, Bapak Ibu. Bukan karena dia beriman, Bapak Ibu, bukan karena dia percaya, ya. Makanya banyak orang Kristen itu ya kecewa sama pasangannya, kecewa sama orang tuanya, ya, Bapak Ibu, karena fokus belajarnya bukan pada Yesus. Harusnya dalam hidup kita ini kita belajar fokus sama Yesus, Bapak Ibu. Belajar dari Yesus. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini terutama yang punya pasangan, ya. Kalau kita lihat pasangan kita bukan pasangan yang sempurna, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak sempurna, yang sempurna itu Yesus. Pandanglah Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat orang lain berbuat salah, mungkin kita harus ada satu ruang di hati kita untuk boleh kita memaafkan orang lain, Bapak Ibu. Makanya dalam hidup ini, Bapak Ibu, kalau kita memakai kuk yang Yesus pasang itu enak dan ringan, Bapak Ibu. Makanya dalam hidup ini, maka dari itu Bapak Ibu, belajarlah dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya saya anjurkan semua orang Kristen untuk belajar Alkitab, Bapak Ibu. Terutama Injil. Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu. Itu menceritakan tentang kehidupan Yesus. Karena dari situ kita belajar bahwa dalam kitab Injil ini kita belajar tentang kehidupan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, pasangan yang dalam hidup kita itu kalau secara tidak langsung dalam satu kuk itu Yesus, Bapak Ibu. Lembu yang dewasa itu Yesus, lembu yang muda itu kita, Bapak Ibu. Makanya kita diberi kesempatan untuk belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan ingin kita mengalami perhentian darinya, Bapak Ibu. Makanya hidup ini harus rileks, santai, Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang, karena jiwa kita harus tenang, Bapak Ibu. Tenang, santai, ya. Makanya baru kita bisa berdoa. Orang kalau jiwanya tenang, ya, Bapak Ibu, dia baru bisa berdoa. Kalau ada orang punya masalah, seringkali orang itu panik, Bapak Ibu. Orang punya masalah karena mata hatinya tidak tertuju pada Yesus, tapi tertuju pada yang lain, Bapak Ibu. Makanya banyak kecewanya, dan kecewa itu adalah pembunuh iman. Berbahaya, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya, kami mau pandang Yesus setiap hari. Kami mau belajar dari Yesus, fokus dengan Yesus. Karena Yesus pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bapa, kami mau belajar lebih lagi, biarlah kuk yang kami pasang, yang dipasang oleh Yesus itu enak dan ringan bagi kami. Dan kami percaya Bapa, biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami boleh jadi pelaku firman-Mu, dan kami selalu memandang kepada Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pada hari ini supaya kami jadi terang dan garam bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.